Salam marketing dan kewirausahaan. Ketemu lagi dengan saya pada video kali ini, yaitu tentang rekrutmen ya. Rekrutmen ini merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan untuk mengisi posisi atau jabatan yang sedang lowong. Nah, itu intinya rekrutmen ya. Kemudian rekrutmen ini pada intinya adalah bagaimana caranya mencari sebanyak-banyaknya sumber gitu ya, mencari sebanyak-banyaknya kandidat. Kemudian dari sekian banyak kandidat itu diambil satu atau dua atau berapa yang kita perlukan untuk mengisi posisi atau jabatan yang dibutuhkan tersebut. Semakin banyak sumber atau semakin banyak pelamar, maka rekrutmen itu akan menjadi semakin berkualitas. Jadi kalau semakin sedikit sumbernya atau semakin sedikit pelamarnya, maka rekrutmen itu ya semakin tidak berkualitas. Oke. Rekrutmen ini apa saja prosesnya? Sekarang hari ini kita akan membahas proses rekrutmen ini. Yang pertama yang dilakukan adalah job analysis. Job analysis ini merupakan ya dari kata-katanya kan job, pekerjaan, analisis, analisa ya kan. Jadi kita menganalisa pekerjaan. Dari analisis pekerjaan ini kita bisa dapatkan nanti produknya antara lain adalah ini. Pertama, kita bisa tahu apa saja knowledge, skill, dan ability yang diperlukan untuk mengisi posisi tersebut, ya kan? Knowledge-nya apa saja pengetahuannya, skill-nya apa saja keterampilannya, kemudian ability apa saja kemampuannya gitu ya. Nah, itu adalah produk pertama dari job analysis. Kemudian yang kedua, job analysis itu juga akan menghasilkan job description. Job description itu adalah tugas-tugas yang harus dikerjakan. Itu namanya job description. Makanya kalau misalnya Anda berbicara dengan pegawai misalnya, nah kamu pekerjaannya apa gitu ya kan? Nah, job desk saya adalah ini katanya. Berarti tugasnya adalah ini. Misalnya seperti dosen itu job desk-nya adalah Tridharma perguruan tinggi misalnya. Itu adalah job desk seorang dosen. Atau kalau sekretaris misalnya, job desk seorang sekretaris adalah misalnya pertama mengatur jadwal atasan, yang kedua misalnya membantu membuatkan surat misalnya, yang ketiga misalnya ini, itu adalah job desk seorang sekretaris. Job desk seorang cleaning service misalnya membersihkan ruangan mulai dari mengelap, menyapu, menyeka dan lain-lain sebagainya. Itu namanya job desk. Jadi kalau kita lakukan job analisis itu antara lain kita list ya kan, membuat daftar kalau jabatan ini tugasnya apa saja. Nah, itu namanya job desk, ya kan? Kemudian job specification, ini adalah produk yang ketiga dari job analysis. Job specification itu maksudnya persyaratan apa apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengisi posisi atau jabatan tertentu. Ya. Job specification, job spec. Ya. Gampangnya begini, misalnya di komputer itu kan juga ada speknya ya. Jadi kalau kita mau install game kan nggak bisa langsung install, atau di HP misalnya install aplikasi kan nggak mungkin langsung install saja. Ada speknya yang requirement-nya, specification, requirement. Kalau seandainya HP kita atau laptop kita tidak sampai kepada job spec tersebut, maka kita nggak bisa main, ya kan, nggak bisa diinstal. Nah, sama halnya dengan di dunia kerja. Jadi ada juga job spec-nya. Job spec itu adalah persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengisi jabatan tertentu. Misalnya seperti saya, job spec-nya apa? Kalau saya kan dosen, job spec-nya apa? Job spec-nya adalah yang pertama pasti lulusan S2. Kalau saat ini ya, ada nggak jabatan dosen itu yang syaratnya harus S3? Ada, sekarang sudah mulai banyak. Di UNP sendiri tempat saya mengajar, jabatan dosen itu job speknya sudah ada yang beberapa jurusan yang mensyaratkan S3, jadi bukan S2 lagi. Kenapa? Karena sudah S2 itu sudah banyak gitu ya. Nah, kemudian job spek ini ya itulah persyaratan-persyaratan ya yang diperlukan untuk mengisi sebuah jabatan. Jadi langkah pertama dalam rekrutmen adalah melakukan job analysis. Job analysis itu kalau kita betul mengerjakannya, maka kita akan dapatkan 3 hal. Yang pertama, knowledge, skill, ability, ya kan? Itu adalah hal pertama yang kita dapatkan. Kemudian yang kedua kita bisa dapat job description, apa saja tugas-tugas yang harus dikerjakan pada posisi yang lowong tersebut.
Kemudian yang ketiga, kita bisa mendapatkan job specification atau syaratnya apa saja untuk mengisi posisi tersebut. Nah, setelah kita lakukan job analysis, maka langkah kedua adalah kita melakukan sourcing. Sourcing ini mencari Mencari sumber, source, ya kan? Mencari source. Jadi kita cari sumber dari mana kira-kira kita bisa dapatkan personil-personil yang akan mengisi jabatan tersebut. Pilihannya ada dua, bisa dari internal, bisa jadi dari eksternal untuk mengisi posisi jabatan tersebut. Kalau dari internal berarti kita mengambil atau mengisi posisi ini dari personil-personil yang memang sudah ada di dalam organisasi atau perusahaan kita. Misalnya kalau manajer pemasaran misalnya posisinya sedang kosong misalnya, ya kan? Posisi manajer pemasaran sedang kosong, bisa jadi manajer pemasarannya pensiun atau bagaimana, atau mengundurkan diri, si kosong. Jabatannya kita isi secara internal. Nah, sourcingnya dari mana? Bisa dari anggota ini, manajer pemasaran kan ada anak buahnya, ada anggota-anggotanya. Dari sekian anggotanya itu mana yang bisa kita promosikan ke posisi tersebut. Nanti kita tes, nanti kita wawancara dan lain-lain sebagainya. Itu namanya rekrutmen internal. Atau ada posisi kosong di bagian keuangan. Di bagian keuangan ini pegawai biasa aja sebenarnya yang kosong gitu, bukan manajer. Tapi kita butuh cepat. Gimana caranya? Nah, di bagian lain, bagian bagian pemasaran misalnya ada pegawai yang lebih, ya kan? Ya kita pindahkan saja ke posisi ini. Itu namanya sourcingnya secara internal, ya. Kemudian sourcing itu juga bisa secara eksternal. Nah, ini yang biasanya kita kalau mendengar rekrutmen itu kan kita selalu konotasinya itu adalah rekrutmen itu dari luar gitu ya. Padahal ini salah satu sumber saja, yaitu dari luar, dari eksternal. Gimana caranya? Dari eksternal itu kita pokoknya kita buka kesempatan seluas-luasnya dari luar perusahaan kita, dari luar organisasi kita. Nah, bisa caranya dengan memasang iklan. Sekarang sudah gampang sekali pasang iklan. Kalau dulu pasang iklan tuh di koran, di TV, tapi kalau sekarang sudah bisa di internet, ya kan, bisa di macam-macam, banyak sekali ininya, di media sosial dan lain-lain sebagainya. Bisa juga kita menggunakan agensi, ya kan. Kalau tadi menggunakan iklan, berarti kita sendiri yang bertanggung jawab untuk mencari pegawai tersebut, ya, calon pegawai. Tapi kalau kita menggunakan agensi, berarti kita agensi ini yang menyediakan untuk kita. Jadi sekarang sudah ada perusahaan-perusahaan yang memang dia khusus bisnisnya itu adalah menyediakan tenaga kerja. Nah, itu namanya perusahaan agensi. Ya, kita tinggal telepon atau kita tinggal kontak. Nah, saya butuh pegawai yang knowledge, skill, attitude-nya seperti ini, job description-nya nanti dia mengerjakan ini, kemudian job specification-nya atau persyaratannya adalah ini. Nah, nanti dia yang mencarikan agensi tersebut. Nah, cara yang ketiga dari eksternal ini bisa dengan menggunakan referral. Referral ini maksudnya kita kan punya pegawai, kita kan punya bawahan. Kita misalnya mau ngisi jabatan di bagian pemasaran tadi misalnya, pegawai kita kurang, ya kan? Nah, daripada kita repot-repot pasang iklan atau kita sewa jasa agensi, ya kita tanya aja sama orang pemasaran itu, ada nggak kamu temannya atau ada nggak yang bisa direkomendasikan untuk ngisi jabatan ini. Nah, itu namanya referral. Jadi referral itu kita meminta dari sumber kita sendiri, dari anggota kita sendiri. Kita tanya, tolong carikan saya satu pegawai lagi, itu namanya referral. Nah, tentu dengan cara ini ada kelebihan, ada kekurangan. Kalau kelebihannya pertama, kualitas biasanya bagus. Ya, namanya pegawai kalau dia mereferensikan atau dia itu menyarankan seseorang kepada atasannya, Pak, saya punya teman ini Pak yang bisa ini, ya, pasti dia nggak akan asal sembarangan kan memberikan saran. Pasti dia juga segan juga kalau ngasih yang jelek gitu. Jadi biasanya ya tidak harus selalu 100% betul, tapi biasanya kualitas dari referral itu bagus biasanya. Kemudian kelebihan yang kedua, biaya kita lebih murah, ya kan, daripada yang lain. Kalau yang lain tadi kita rekrutmen dari eksternal pasang iklan kan pasti ada biayanya, ya kan. Kita bayar agensi, apalagi kalau bayar agensi sudah pasti kita mengeluarkan biaya. Tapi kalau kita pakai referral, cost kita bisa lebih rendah. Jadi kita mungkin hampir tanpa cost mungkin. Jadi kita tanya aja di mana ada teman enggak gitu. Nah, risikonya apa?
Nah, kalau kita menggunakan referral, risikonya adalah kondisi pekerja kita itu bisa bersifat homogen gitu. Homogen ini maksudnya dia sama aja, tidak heterogen. Nyaman. Jadi terlalu dia itu saling ya homogen lah. Kalau homogen itu kan sama. Jadi sifatnya bisa jadi sama, kemudian sumbernya misalnya sekolahnya asalnya sama atau keterampilannya sama, ya kan direferensikan kan biasanya seperti itu. Padahal di dalam sebuah organisasi untuk bisa berkembang dan maju itu sebenarnya kondisi pegawai itu yang bagus bukan yang homogen tapi yang heterogen sebenarnya, sehingga ada persaingan, ada perbedaan, ada sudut pandang yang berbeda gitu. Nah, kelemahannya itu ya. Nah, jadi pertama tadi kita sudah lakukan job analysis, kita sudah lakukan sourcing. Nah, langkah berikutnya adalah kita lakukan screening atau kita lakukan seleksi. Nah, ini adalah proses terakhir dari rekrutmen. Seleksi itu pada dasarnya begini, kita kan pada saat screening itu kan kita sudah cari sebanyak-banyaknya, ya kan? Kita berusaha mencari kandidat itu sebanyak-banyaknya. Kemudian sekarang kandidat yang banyak itu kita kan nggak mungkin langsung terima. Ya walaupun kandidatnya cuma satu orang kan kita nggak langsung terima gitu. Pasti kita minta supaya harus sesuai dulu dengan yang kita butuhkan. Nah, dalam screening ini kita ya memilah mana yang bagus dari sekian puluh orang, misalnya dijadikan 5 atau 4 orang saja. Kalau kita cari butuhnya satu, ya dari sekian ratus jadi satu saja. Nah, itu namanya screening atau seleksi. Bagaimana caranya? Biasanya yang pertama dalam seleksi itu adalah kita seleksi administrasi dulu. Jadi kelengkapan. Kenapa kok seleksi administrasi? Itu pertama, setiap pekerjaan itu kan ada job specification-nya, ada persyaratannya. Di seleksi administrasi ini kelihatan nanti apakah dia memenuhi persyaratan atau tidak. Kemudian yang kedua, job administration itu sebenarnya juga bisa melihat ketelitian seseorang. Jadi kalau orang yang teliti itu biasanya dia sangat hati-hati. Kemudian administrasinya lengkap. Bahkan sampai cara memasukkan surat ke dalam amplop saja itu ada penilaiannya dalam proses seleksi administrasi itu. Sedemikian telitinya orang memeriksa. Nah, kemudian yang kedua, jika sudah seleksi administrasi itu tes pengetahuan atau tes knowledge. Kalau di masa lalu itu misalnya pakai ABO, ya kan? ABO itu yang dihitamkan dengan pensil. Kalau sekarang sudah pakai CAT misalnya, Computer Assisted Test. Pokoknya minimal ditanya pengetahuannya gitu ya. Nah, kemudian setelah seleksi pengetahuan, seleksi fisik. Ini yang misalnya tes dokter, ya kan, surat keterangan sehat dan lain-lain sebagainya. Bagi pekerjaan-pekerjaan yang memang sangat membutuhkan fisik gitu. Nah, mungkin dia ada tes yang lebih bagus lagi daripada sekedar surat keterangan dokter saja. Kemudian yang terakhir dalam proses seleksi itu, dan ini yang paling penting, perusahaan itu biasanya dia akan sangat mempertimbangkan soft skill. Soft skill itu ya keterampilan soft gitu ya, keterampilan yang terlihat dari seseorang, misalnya bagaimana caranya dia berkomunikasi, misalnya bagaimana cara dia itu berhadapan dengan orang lain, bagaimana cara dia itu mempresentasikan sesuatu, bagaimana dia bertingkah laku, kesopanannya, etikanya, berpakaiannya dan lain-lain sebagainya. Makanya ketika soft skill ini biasanya prosesnya agak lama. Soft skill ini biasanya dilihat ketika wawancara. Jadi wawancara itu mulai dari ketika masuk ruangan sampai dia itu bersalaman, duduk, berbicara, gaya duduknya seperti apa, cara dia menjawab seperti apa, dikasih sebuah persoalan gitu ya, kasih semacam problem gitu, gimana dia bisa menanggapinya, itu semuanya soft skillnya. Dan biasanya di sini yang proses lamanya seperti itu. Jadi seleksi knowledge atau CAT itu tidak lama, biasanya 1 jam 2 jam selesai. Tes fisik itu ya kita kan tes dokter kan tidak lama ya. Yang lama itu di soft skill. Nah, perbedaan antara masa lalu dan sekarang di dalam proses screening ini, kalau dulu seleksi wawancara itu mungkin cuma 1 kali. Sekarang apalagi kalau di kota-kota besar, di perusahaan-perusahaan besar gitu ya, proses wawancara itu bisa berkali-kali. Jadi wawancara pertama, wawancara kedua, wawancara ketiga, seperti itu. Tujuannya apa? Untuk mencari soft skill. Makanya memang betul yang disampaikan di kampus ya. Mahasiswa itu jangan hanya belajar akademik saja gitu.
Jangan hanya mengejar IPK saja, karena di IPK itu soft skill tidak terlihat. Dan di dunia kerja itu tesnya sebentar, itu cuma di tes knowledge saja, ya kan, di tes administrasi, di prosesnya nggak lama. Yang harus dikejar itu dan sangat menentukan sebenarnya adalah soft skill. Nah, bagi yang masih kuliah sekarang, ini kesempatan bagi Anda gimana caranya agar mengasah kembali soft skill Anda itu dengan baik. Gimana caranya? Ya bergaul lah. Ya, lakukanlah banyak kegiatan. Tidak harus berorganisasi. Ya, ini kadang-kadang ada ini apa? Ada salah persepsi gitu. Kalau ini harus dengan soft skill itu harus dengan ikut organisasi, ya enggak juga sebenarnya. Bisa dengan berbagai macam kegiatan lain. Yang penting ada manfaatnya. Oke, demikian saja video singkat kita kali ini. Kalau ada masukan silakan di komen saja di bawah. Sesuai dengan request Anda pada minggu lalu, kayaknya banyak yang lebih suka dengan gayanya seperti ini saja ya, tanpa PowerPoint. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Salam marketing dan kewirausahaan.